Sekarang kita lanjut soal nomor 6. 4 mol gas ideal monoatomik. Diketahui di sini N sama dengan 4 mol, di mana pada suhu T sama dengan 87 derajat Celcius. Kita jadikan ke Kelvin ditambah 273, berarti 360 Kelvin. Dan pada tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mengalami proses isokorik. Nah, kalau proses isokorik berarti usahanya bernilai 0. Nah, berarti ini P1, P2-nya menjadi 4 kali 10 pangkat 5. Jika tetapan gas umum adalah 8,31 Joule per mol Kelvin, hitunglah perubahan energi dalam. Nah, karena kita mau cari perubahan energi dalam, berarti di sini kan Q sama dengan W ditambah delta U. W-nya kan 0, berarti Q sama dengan delta U. Berarti delta U sama dengan Q. Berarti kita ganti rumusnya adalah 3/2 NR T2 kurang T1. Oke? Nah, berarti delta T. T1-nya udah ada kan 360. Berarti kita cari T2. Karena dia proses isokorik, berarti ini aja ya kita cari. Berarti isokorik berarti itu adalah P1 sama dengan P2. Berarti per T1 per T2. Nah, P1 3 kali 10 pangkat 5 per T1-nya, ini berarti 360 sama dengan P2 4 kali 10 pangkat 5 per T2 yang mau kita cari. Coret, habis. Kemudian berarti ini bagi 31 bagi 3 ini, bisa ya? 12 ya. Berarti T2 adalah 4 kali 12. Ini 120 ya. 4 kali 120. 480 Kelvin. Nah, masukkan ke sini. Berarti 3/2, N-nya 4, R-nya 8,31, T2-nya 480 dikurang 360. Nah, ini nanti dapat coret-coret, kalikan aja 3 kali 2 kali 8,31 kali ini ya pokoknya nanti dicari aja hasilnya ya. Ini kan 2 nih. Kalau dicoret pakai pena merah ya. 2 berarti ini nanti dapat hasil perkaliannya adalah 983,2 Joule. Nomor 7, mesin Carnot menyerap kalor dari suhu reservoir tinggi, berarti TT 727 derajat Celcius ditambah 273, yaitu 1000 Kelvin, melepas kalor pada suhu rendah. T rendah min 23 derajat Celcius ditambah 273, berarti ini 250 Kelvin. Berarti menyerap kalor, berarti Q tinggi 1600 Joule. Hitunglah yang A, usaha. Nah, cari satu-satu aja ya. Kita cari usaha dulu. Usaha itu kan bisa dia Q tinggi, W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Q tinggi kita udah ada, berarti masalah kita nyari Q rendah dulu. Q rendah kita menggunakan persamaan suhu aja. T tinggi per T rendah sama dengan Q tinggi per Q rendah. Q tinggi itu 1000 dibagi T tinggi 1000, T rendah 250 sama dengan Q tinggi 1600 per Q rendah. Nah, ini kan coret-coret, ini dapat 4 ya. Berarti ini dibagi 41, dibagi 4, ini 4. Berarti dapat Q rendahnya sama dengan 400. Nah, karena udah dapat Q rendahnya 400, ya udah masukkan ke sini. Berarti W sama dengan 1600 dikurang 400. Berarti dapatnya adalah 1200 Joule. Nah, oke, kita lanjut. Apalagi? Efisiensi. Efisiensi yang B. Itu efisiensinya adalah 1 dikurang T rendah per T tinggi kali 100%. Berarti 1 dikurang T rendah 250 per 1000 kali 100%. Nah, ini artinya 1 dikurang 1/4 ya. Nah, ini 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4 kali 100%, itu sama dengan 75%.
yang C, kalor yang dilepas. Kalor yang dilepas itu berarti sama dengan Q rendah. Q rendahnya kalau dapat tadi 400. Nomor 8. Suatu mesin Carnot memiliki efisiensi sama dengan 20%. Berarti efisiensi 1, efisiensi 2-nya adalah 50%. Suhu reservoir rendah harus diturunkan 50 Kelvin. Berarti Q rendah sama dengan Q dikurang 50. Ya. Q dikurang 50. Hitunglah suhu reservoir tinggi dan suhu reservoir tinggi dan rendah. Berarti Q tinggi ini A dan Q rendah. Nah, gimana itu? Ya, sorry, ini bukan Q ya, ini suhu. Berarti T rendah sama dengan T dikurang 50. T berarti, kan dia katanya suhu reservoir rendahnya harus diturunkan 50 Kelvin. Hitunglah suhu reservoir tinggi dan suhu reservoir rendah. Oh, suhu yang ditanya ya. T berarti ya, T tinggi. T ini T rendah 1, ini T rendah 2. Nah, berarti apa dulu ya kita cari ya? Kita hubungkan dulu ke efisiensi ya. Efisiensi yang pertama, efisiensi 1 sama dengan 1 kurang T rendah per T tinggi kali 100%. Nah, efisiensinya kan 20%. 1 dikurang T rendah 1 itu, kita buat T rendah dulu ya. T tingginya juga nggak tahu berapa kan. Kali 100%. Coret-coret. Ini bagi 21 bagi 25. Berarti jadinya 1/5 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Ini T rendah 1, T tinggi 1 ini ya. Tapi dia T tingginya sama aja ya. T rendahnya yang itu ya. Ya, T tinggi. Nah, dia kan yang berubah itu T rendahnya. Ya kan? Suhu reservoir rendahnya harus diturunkan. Berarti ini bukan T rendah 1 ya. Ini T rendah 2 ini. T rendah 2 dikurang T rendah 1 dikurang 50. Nah, ini kan T rendah 1. Berarti kita lanjutkan di sini. Berarti artinya kita pindah ruas T rendah 1 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 1/5. Ya kan? Berarti T rendah 1 per T tinggi sama dengan 4/5. Berarti T rendah 1 sama dengan 4/5 T tinggi. Nah, coba kita cek lagi efisiensi kedua. Nah, efisiensi kedua, ini efisiensi 1 tadi ya. Sekarang efisiensi 2. Efisiensi 2 itu kan dia 50%. Berarti 1 dikurang T rendah 2 per T tinggi dikali 100%. Berarti ini kita kasih bintang aja deh. Biar kelihatan pembedanya ya. Berarti 50% sama dengan 1 dikurang T rendah 2 per T tinggi kali 100%. Coret-coret. Bagi 51 bagi 50 ini 2. Berarti pindahin 1/2 sama dengan 1 dikurang T rendah 2 per T tinggi. Berarti kita lanjutin di sini. T rendah 2 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 1/2. Berarti T rendah 2 per T tinggi sama dengan 1/2. Berarti T rendah 2 sama dengan 1/2 T tinggi. Nah, mana hubungannya itu? Nah, ini kan kita punya persamaan nih. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau kita masukkan ini ke sini, nah berarti kita masukkan T rendah 2 sama dengan T rendah 1 dikurang 50. T rendah 2 kan ini, setengah T tinggi. Sama dengan T rendah 1, 4/5 T tinggi dikurang 50. Berarti kita pindah ruas, 50 sama dengan
4/5 T tinggi dikurang 1/2 T tinggi. Berarti ini 10 ya. Ini bisa 5. 10 bagi 5, 2 kali 4, 8. Dikurang 10 bagi 2, 5. Berarti ini T tinggi. Berarti 50 sama dengan 3 T tinggi per 10. Ya kan? Berarti, lanjutin di sini. Nah, artinya di sini T tinggi nanti adalah 50 kali 10 dibagi 3. Ya kan? 50 dikali 10 dibagi 3. Berarti 500 dibagi 3. Nah, T tinggi kita kan. Nah, berarti untuk nyari T tinggi kita, kan dia udah dapat ya T tinggi kan. Terus 50 kali, ya benar ya. 10 bagi 5, 2. 2 kali 4, 8. 10 bagi 5, 10 bagi 2, 5. Berarti jadinya /3. Ya. Nah, terus apa lagi? T tinggi udah dapat. Berarti untuk nyari T rendah 1 itu sama dengan 4/5. 4/5 dikali 500 per 3. Ya kan? Karena T tinggi ini dari sini kan. Nih, sama 2. 4/5 kali 500 per 3. Berarti ini coret. Ini dapat 100. Berarti jadinya 400 per 3. T rendah 1. Nah, berarti T rendah 2 setengah dari T tinggi. Ya kan? T rendah 2 sama dengan setengah dari T tinggi. Berarti setengah dari T tinggi kita 500 per 3. Coret-coret ini 250, berarti 250 per 3. Ya, T rendah 2. Nah, itu dia. Oke. Kita kotakin dulu. T rendah 2. Nah, ini dia. Kok ini? T rendah 2 ini aja. Dah, ini Kelvin ya, satunya. Jadi dia dalam bentuk berkoma. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Di sini 1 mol gas ideal monoatomik mengalami proses sebagai berikut. Hitunglah besar kerja dan kalor untuk satu siklus. Kerja dan kalor ya. Berarti di sini kita cari satu-satu dulu. Proses apa dulu nih? AB dulu. Nah, proses AB itu usahanya adalah 0 karena dia isokorik. Berarti karena usahanya itu sama dengan 0, berarti jadinya Q sama dengan W ditambah delta U. Jadinya Q sama dengan delta U. Ya. Nah, terus karena Q sama dengan delta U, berarti kita bisa nyari Q-nya itu menggunakan rumus 3/2 NR delta T. Nah, kalau kita ganti, itu bisa jadinya Q sama dengan 3/2 PB kali VB dikurang PA kali VA. Berarti 3/2 PB-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5, P-nya 3, dikurang PA-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5, PA-nya juga 3. Berarti ini nanti dapat hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, itu proses dari AB. Dia ini ya, cari satu-satu ya. Berarti mana lagi? Si BC lagi. Nah, BC itu dia prosesnya adalah, kalau ini kan isokorik. Kalau BC itu prosesnya adalah isobarik. Nah, isobarik itu nyari usahanya itu adalah PC kurang PB. Berarti P-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 5, VC-nya 1 dikurang 3. Berarti jadinya min 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian kita cari itu nilai apa lagi? Q ya. Q sama dengan 3/2 NR delta T. Atau sama dengan
3/2 P, siapa ya? P, NR-nya berarti PC kali VC dikurang PB kali PB. Nah, lanjutin di sini ya. Berarti jadinya di sini Q sama dengan 3/2. PC-nya itu kan 3 kali 10 pangkat 5 dikali VC-nya 1 dikurang 3 kali 10 pangkat 5 dikali 3. Berarti ini 3/2. Ini kan 3 dikurang ini 9. Berarti 6. Min 6 kali 10 pangkat 5. Coret-coret ini min 3 berarti min 9 kali 10 pangkat 5. Berarti ini ya. Nah, untuk nyari delta U nanti adalah delta U sama dengan Q kurang W. Nah, Q kita itu adalah Q kita berapa? Min 9 kali 10 pangkat 5 dikurang W kita. Ya, dikurang ya. Min 6 kali 10 pangkat 5. Berarti jadinya ini adalah min 3 kali 10 pangkat 5. Nah, ya. Sekarang kita cari proses siapa lagi? Proses CA. Nah, proses CA itu adalah isotermal. Isotermal. Nah, kalau isotermal itu dia delta U-nya adalah 0. Berarti karena delta U-nya 0, berarti Q sama dengan W. Nah, karena Q sama dengan W, rumusnya adalah nRT ln PA per PC. Berarti 1 dikali, apa namanya, ini nRT ini kita ganti jadi VC aja ya. PC kali VC ln PA per PC. Berarti PC-nya 3 kali 10 pangkat 5, PC-nya 1, ln PA 3 per PC 1. Nah, nanti dapat di sini Q-nya itu adalah QCA itu nanti dapat hasilnya adalah 329,584 Joule. Nah, oke. Nah, berarti otomatis perubahan energi dalam untuk satu siklus. Berarti ini masing-masing berarti ini kita cari lagi yang kan udah dapat nih di masing-masing. Berarti bagian yang B, berarti ini yang bagian yang A ya. Bagian yang B itu perubahan energi dalam untuk satu siklus. Perubahan energi dalam untuk satu siklus berarti perubahan energi dalam aja ya. Berarti jadinya karena udah dapat masing-masing ya. Kan besar, kerja, dan kalor untuk satu siklus. Oh ya, cari satu-satu. Kita muat-muatkan aja lah ya. Ini sini tempatnya terbatas. Berarti ini nanti dapat hasilnya itu adalah muat-muatin aja ya. Q sama dengan QCA tadi berapa? 329,584. Nah, kalau W-nya W total berarti yang ini aja berarti. Sokorik 0 AB ya, BC berapa usahanya? Min 6 kali 10 pangkat 5. Terus apa lagi? W yang ini ya, ditambah 3. Ini kalau kita jadikan pangkat aja ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 3,3 ya, 3,3 kali 10 pangkat 5. Berarti ini ditambah 3,3 kali 10 pangkat 5. Berarti jadinya 2,7 min 2,7 kali 10 pangkat 5 Joule. Sedangkan Q total, kalau Q totalnya berarti yang A-nya 9 kali 10 pangkat 5. Ya kan nih. Kalau yang ini min 9 kali 10 pangkat 5. Sedangkan yang ini ditambah 3,3 kali 10 pangkat 5. Ya kan?
Ya udah, berarti dapat hasilnya 3,3 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, baru kita cari yang B. Delta U. Delta U dalam satu siklus, berarti delta U. Nah, kalau yang A ini delta U-nya, ini kan sama nih, 9 kali 10 pangkat 5. Ditambah kalau yang ini delta U-nya 0. Ditambah kalau yang ini delta U-nya, kan tambah nih, min 3 kali 10 pangkat 5. Ya kan? Nah, berarti ini delta U-nya adalah, ini maksud saya lagi ya, ini terus ditambah ini 3,3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kan min, ini seharusnya, jadi ini mendekati 0,0 aja ya kita angkat. Jadi, dia kalau dalam siklus itu, delta U-nya selalu 0. Jadi, ini mendekati 0 ya, karena dia berkoma ini kan. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut nomor 10. Soal nomor 10, mesin pendingin suatu lemari es bersuhu, berarti T rendahnya adalah min 3 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 270 Kelvin. Ya, dan ke lingkungan sekitar berarti T tingginya adalah 37 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Tentukan efisiensi dan KP-nya, koefisien performansi. Nah, efisiensi pada mesin pendingin itu rumusnya adalah T tinggi per T rendah dikurang 1 dikali 100%. Nah, T tingginya itu adalah 310 per 270 dikurang 1 kali 100%. Ini kita jadikan, ini boleh kita jadikan 270 per 270. Ya. Berarti kita lanjutin di sini, sehingga jadinya efisiensi sama dengan 310 dikurang, atau boleh juga ini nggak usah, kita bagi aja boleh juga ya. 310 dibagi 270 adalah 1,15 dikurang 1 kali 100%. Jadi ini dapatnya adalah nanti 0,15 kali 100% sama dengan adalah 15%. Nah, kemudian yang B, KP. KP itu rumusnya adalah T rendah per T tinggi kurang T rendah. T rendah 270 per 310 kurang 270. 270 per 310 kurang 270. Itu sama dengan 6,75.